Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hawadi fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di sore hari ini setelah 2 hari kemarin ada beberapa keperluan yang lain. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan dari pelajaran sebelumnya? Mungkin ketika antum murajaah, diskusi. Fadhal. Yang pertama dari antum dulu tentang isim manqus yang catatannya contoh ra'aitu murabbiyan. Ra'aitu murabbiyan. Isim manqus. Ya. Dalam catatan isim manqus di halaman 6, catatan apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi di kasratain. Kita contohkan apa? Murabbiyan. Ra'aitu murabbiyan. Isim manqus kalau dia kehilangan alif lam, contohnya apa? Al-murabbi. Murabbi. Ketika alif lamnya dihilangkan, apa yang terjadi? Ya juga dihilangkan. Kemudian huruf sebelumnya di kasratan win menjadi murabbin. Ini hukum asalnya. Setiap isim manqus yang kehilangan alif lamnya enggak ada, maka huruf ya-nya dihilangkan. Kemudian apa? Huruf sebelumnya di kasratain, di kasrah dan win. Tapi ada pengecualian. Apa itu di situ? Kalau harokatnya bukan fathah. Contohnya di sini apa? Ja'a murabbin. Datang seorang apa? Guru, pendidik. Maka di sini dia huruf akhirnya tidak berharakat fathah. Nanti dalam pelajaran kita yang masih jauh, ini berharakat apa? Dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Maka dia tetap dengan apa catatannya? Karena tidak ada alif lam, dia dihilangkan ya-nya dan di kasratain. Berbeda ketika kita mengatakan ra'aitu. Murabbiyan. Di sini meskipun tidak ada alif lam, ya-nya tidak ikut hilang. Kenapa? Karena berharakat fathah. Jadi kalau ada isim manqus
berharokat fathah dan tidak ada alif lamnya, ya-nya tidak hilang. Berbeda kalau dia apa? Berharokat dhammah atau berharokat kasrah muqaddarah. Contohnya marartu bi murab bin. Aku bertemu, aku melewati seorang guru, seorang pendidik. Di sini harokatnya apa? Harokatnya kasroh. Tapi lagi-lagi kasrahnya muqaddarah. Maka dia tidak dimunculkan. Yang dimunculkan kapan? Hanya di saat berharokat fathah. Itu maksud di situ. Sehingga di situ dikecualikan. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir, maksud huruf terakhir di situ apa? Huruf ya. Huruf terakhir maksudnya apa? Huruf ya. Tidak berharokat fathah. Berarti kalau berharokat fathah, ya-nya tidak hilang. Sampun? Kalau tulisannya kurang jelas, tanyakan. Hanya masalah apa? Ada alif lam, tidak ada alif lam, masalah ma'rifah dan nakirahnya. Oke. Kembalinya kepada ma'rifah dan nakirah. Nah, maka pengaruh maknanya pada apa? Ma'rifah dan nakirahnya. Oke. Amun. Baik, kalau sudah kita beralih masih dalam pembahasan isim ma'rifah. Isim ma'rifah ada berapa? Angkat tangan jawab. Jangan buka. Yang dibuka yang di sini. Siapa angkat tangan? Jawab. Ada 7. Yang sudah kita pelajari apa saja? Diawali dengan alif lam. Isim dhamir. Isim dhamir ada berapa? Dua macam, zahir dan mustatir. Yang zahir ada berapa? 2, apa itu? Nah, kalau rofa nanti salah. Munfasil dan muttasil. Yang munfasil berapa? 2, rofa dan
nasab. Yang mutasil ada berapa? 3. Rafa, nasab, jar. Ya. Itu nggak boleh lepas, gitu ya. Karena terus berhubungan pelajarannya. Yang ketiga adalah isim isyarah. Sudah ketemu? Halaman 17. Ismul isyarati. Apa itu isim isyarah? Kata penunjuk. Kata isim yang digunakan untuk apa? Menunjuk. Berarti ini, itu. Gitu ya. Walaupun nanti dalam terjemahan kita lebih sering menggunakan itu. Walihada misalnya. Oleh karena ini. Gitu ya. Nah, bahasa Indonesia nggak pakai oleh karena ini, oleh karena itu, gitu ya. Padahal pakainya apa? Walihada. Baik. Dalam bahasa Arab seperti dalam tabel di situ, Anda bisa lihat dibagi 2 kelompok besar. Yaitu al-isyaratu lil qarib wal isyaratu lil ba'id. Penunjuk dekat yang artinya ini dan penunjuk jauh yang artinya itu. Lagi-lagi ini perbedaan yang ada dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Arab ada pembagian mudzakkar muannats. Ada pembagian apa? Mufrad, musanna dan jamak. Nah, ini memberi pengaruh juga dalam apa? Kata penunjuk. Kalau dekat jauh sama. Bahasa manapun ada penggunaan dekat dan jauh. Tapi untuk apa? Mudzakkar muannats, tunggal, musanna, jamak. Ini hanya pada apa? Bahasa Arab kita dapati berbeda dengan bahasa Indonesia. Maka setelah dibagi 2, dekat dan jauh, dibagi lagi menjadi 2 kelompok, mudzakkar dan muannats. Yang dekat ada yang untuk mudzakkar, ada untuk muannats. Yang jauh untuk mudzakkar dan muannats. Dan dibagi lagi berdasarkan apa? Bilangannya. Mufrad 1, musanna 2, dan lebih dari 2. Itu lambangnya betul itu. Lebih besar dari 2 begitu ya? Iya. Saya paling bledru itu masalah tanda lebih besar lebih kecil. Ini bacanya dari kanan atau dari kiri? Intinya gitulah. Kalau dibalik ya hurufnya dibalik. Gitu. Okay. Baik, untuk yang dekat mudzakkar tunggal kita menggunakan hadza. Dan di bawah ada keterangan tambahan. Lil aqil wa ghairil aqili. Baik untuk berakal maupun tidak berakal. Jadi misalnya ini apa? Qalamun. Mudzakkar atau muannats? Kita boleh mengatakan hadza qalamun. Kenapa? Karena hadza boleh digunakan
untuk berakal maupun tidak berakal. Hadza talibun. Boleh, benar. Untuk musanna dekat digunakan hadzani. Lihat bawah, lil aqil ghairil aqil. Maka kita boleh mengatakan hadzani qalamani, atau hadzani talibani. Sedangkan untuk jamaknya mudzakkar apa? Pakai haula. Berarti kalau ada banyak pena, haulai aklamun. Boleh atau tidak? Hah? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Karena aklam ghairu akil, tidak berakal. Maka haula tidak boleh dipakaikan untuk ini. Dipakaikan untuk apa? Haulai tullabun. Boleh. Nah, terus untuk kolam apa nanti? Nah, nanti ada dalam catatan. Gitu ya. Sedangkan untuk muannas dekat, kita menggunakan hadhihi. Hadhihi sabburatun. Boleh tidak? Boleh. Hadhihi bintun. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena hadhihi untuk berakal maupun ghairu akil. Untuk musannanya hatani. Hatani apa? Madrasatani. Hatani bintani. Boleh. Nah, kemudian yang menarik adalah jamaknya sama dengan jamaknya mudzakkar dan aturannya juga sama. Hanya boleh digunakan yang berakal. Jadi ketika kita menggunakan haula, boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas. Tapi ingat, hanya digunakan untuk yang aqil, yang berakal. Kemudian untuk jauh ada dzalika. Untuk mudzakkar apa? Mufrad. Lagi-lagi ini apa? Bisa digunakan untuk yang berakal maupun ghairu akil. Dzalika qalamun. Boleh. Dzanika untuk musanna. Sedangkan untuk jamaknya bisa digunakan mudzakkar muannas. Apa itu? Ulaika. Ulaika hum khairul bariyah. Maka ulaika untuk apa? Yang berakal. Sedangkan untuk jauh muannas tunggal pakai tilka. Untuk muannas musanna, hati-hati. Ada muannas musanna. Jangan kepleset. Sama-sama ada ta-nya. Maka pakai tanika. Sedangkan jamaknya tadi sudah kita katakan pakainya apa? Ulaika. Nah, sebelum kepada catatan atau keterangan bahwa isim isyarat ini dikatakan apa? Ma'rifah. Kenapa?
Kenapa kira-kira? Iya. Ketika kita menunjuk sesuatu, ini ada beberapa pena. Maka kita katakan hadza qalamun azraq. Hadza qalamun azraq. Mana di antara pena ini yang kita maksudkan? Yang ini sudah tertentu. Bukan lagi nakirah, tapi di antara pena ini sudah dimaksudkan yang biru. Maka dia masuk dalam ranah apa? Ma'rifah. Karena apa? Ketika menunjuk sesuatu berarti sudah tertentu. Paham ya? Alasannya kenapa isyarah itu masuk dalam ma'rifah? Sebagaimana kemarin kita membahas tentang dhamir. Kenapa dhamir itu masuk ma'rifah? Masih ingat alasannya? Kenapa? Kenapa dhamir itu masuk ma'rifah? Ini belum ujian semester loh ya. Atau mau bareng sama anak-anak santri? Hah? Pekan depan ujian semester. Kenapa? Menunjukkan kata ganti. Menunjukkan kata ganti. Terus kenapa kalau menunjukkan kata ganti? Sudah jelas yang digantikan. Karena dhamir adalah kata ganti. Namanya kata ganti berarti harus ada yang digantikan. Kalau ada yang digantikan berarti sudah jelas. Karena nggak mungkin menggantikan yang belum jelas. Rawuh kula mriki makili sinten? Lah makili sinten Mas? Sinten nggih? Ini antum bukan pengganti. Antum bukan wakil. Tapi ketika apa? Rawuh kula mriki amargi bapak mboten saged rawuh. Berarti kan jelas yang digantikan bapak. Maka demikianlah dia dhamir karena sudah jelas siapa yang digantikan. Maka demikian pula di sini isim isyarah ma'rifah. Kenapa? Karena pasti sudah jelas siapa yang ditunjuk. Ketika antum mengatakan hadza talibun, orang bertanya yang mana? Itu menunjukkan antum belum menunjuk yang benar. Kan? Tapi kalau antum sudah menunjuk benar, mesti orang paham, oh maksudnya yang itu. Maka itulah kenapa dia masuk dalam ma'rifah. Nah, ditambahkan beberapa keterangan. Yang pertama, isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Ini menjawab pertanyaan tadi. Lah kalau haula itu hanya untuk yang berakal, yang tidak berakal ditunjuk pakai apa? Pakai hadhihi. Kalau antum masih ingat, ini berkaitan dengan catatan sebelumnya. Apa itu? Jamak tidak berakal diperlakukan sebagai muannats mufrad. Jamak tidak berakal diperlakukan seperti apa? Muannats mufrad. Makanya ketika ada banyak pena kita mengatakan hadhihi aqlamun. Sama ketika kita mengatakan apa? Hadhihi sabburatun. Jadi jamak ghairu akil
diperlakukan seperti muannats mufrad. Oleh karenanya yang kedua juga sama. Apa itu? Isyarah jauh. Hanya bedanya dekat dan jauh. Untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Tilka aklamun. Gitu ya. Kita nggak boleh pakai apa? Ulaika. Pakainya apa? Tilka. Dua poin ini bisa dipahami. Jadi ingat kaidahnya bahwa jamak ghairu akil itu diperlakukan seperti apa? Muannats mufrad. Iya. Yang tadi itu baik muzakkar sama muannats. Iya. Baik mudzakkar maupun apalagi muannats. Hadhihi saburatun. Hadhihi al-madarisu. Itu ya. Nah. Jadidatun. Hadhil madarisu jadidatun misalnya. Ada yang lain? Sabun? Kemudian disebutkan hadani dan hatani ditinjau dari taghyirnya adalah mu'rab, yaitu untuk pembahasan pasal kelima. Itu pembahasan nanti halaman 21. Al-ismu binadhari ila taghyirihi. Isim ditinjau perubahan harakat akhirnya. Sedikit informasi tentang bab itu nanti akan bahas apa? Ada isim yang huruf akhirnya bisa berubah. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu berarti Muhammad itu dianggap huruf yang mu'rab, isim yang mu'rab. Tapi ada yang tidak berubah. Contohnya apa? Ja'a hadza talibu. Ra'aitu hadza taliba. Perhatikan isim apa? Hadzanya. Talibnya iya, dia bisa berubah. Tapi hadzanya ja'a hadza at-talibu. Ra'aitu hadza at-taliba. Marartu bi hadza at-talibi. Maka isim isyarah itu seperti yang saya contohkan, hadza itu tidak mau berubah. Haula'i ya selamanya dibaca haula'i. Antum tidak akan pernah nemui dibaca apa? Haula'u. Haula'a enggak ada. Hadhihi ya selamanya dibaca hadhihi. Enggak akan pernah ketemu hadhihu. Hadhiha enggak ada. Tilka ya tilka. Gitu ya. Nah, semuanya itu apa? Mabni kecuali dua ini. Apa? Hadzani dan hatani. Karena hadzani bisa berubah menjadi hadzaini. Hatani bisa berubah menjadi hataini.
Nah, itu nanti kita ulang kembali di bab berikutnya. Sehingga di sini hanya sedikit mencicipi saja. Ini. Kemudian yang keempat, isim isyarah lain untuk umum. Umum maksudnya apa? Dari segi bilangan dan jenisnya. Dia tidak terikat dengan bilangan tertentu atau mudzakkar muannats. Apa? Huna. Huna qalamun. Huna sabburatun, boleh. Huna aqlamun, boleh. Ada ya? Kemudian ada untuk dekat, huna. Ada untuk jauh, ada apa? Hunaka. Hunalika dan thamma. Di kitab-kitab biasanya setelah penjelasan panjang wa min thamma, nah ini kebalikannya. Dan dari sini. Nah, bukan dari sana, gitu ya. Nah, dari sini bisa disimpulkan kan gitu. Nah, itu ya memang ya harus menyesuaikan, gitu ya. Jangan saklek, dia itu hadza itu di sini. Untuk dekat, gitu ya. Walihadza, oleh karena ini. Wah, antum didengarkan sama guru bahasa Indonesia ini. Ini kok oleh karena ini ya, gitu ya. Baik. Kemudian contoh dalam penggunaan kalimat atau jumlah. Hadza kitabun. Benar atau salah? Betul. Kenapa? Karena hadza boleh untuk akil maupun ghairu akil. Hadzani talibani. Betul atau salah? Betul. Karena hadzani untuk apa? Mutsanna. Talibani mutsanna. Hadhihi syajaratun. Betul. Karena hadhi boleh berakal maupun tidak berakal. Tanika madrasatani. Tanika untuk apa? Mutsanna. Jauh. Muannas boleh. Boleh ghairu akil. Dzalika fadlullah. Boleh tidak? Mana yang ditunjukkan? Fadl. Fadl mudzakkar. Gitu ya. Dzanika kitabani. Boleh tidak? Boleh, karena dzanika boleh untuk yang ghairu akil. Tilka hakibatun. Boleh tidak? Boleh. Karena tilka untuk ghairu akil juga boleh. Haula'i muslimuna. Benar tidak? Haula'i muslimatun. Benar tidak? Ya, antum tambahkan di bawahnya haula'i muslimatun. Biar apa? Faham. Oh, haula boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannats. Haula'i muslimatun. Hadhihi kutubun. Benar atau salah? Kenapa? Jama' ghairu akil diperlakukan seperti muannas mufrad. Tilka buyutun. Betul atau salah? Betul. Buyut jamak dari apa? Baitun. Hatani talibatani. Betul atau salah? Betul, karena hatani untuk
muannas, musanna, musanna muannas. Ulaika shaimatun. Betul atau salah? Betul. Apa mudzakarnya? Ulaika shaimuna. Ya, tambahkan. Ulaika shaimuna. Oke, ada pertanyaan? Fadlu, sebentar. Ye, Fadlu. ye. Fadlu. Fadlu apa? Kemurahan, karunia. Baik, kemudian yang keempat, isim mausul, yaitu kata sambung. Nah, ini juga ada bab sendiri, banyak aturan yang berkaitan dengan isim mausul ini, sehingga kita hanya membahas kilas saja. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas nanti pada tempatnya. Intinya apa? Kenapa isim mausul dimasukkan pada ma'rifah? Karena pembahasan kita tentang isim ma'rifahnya. Maka sebagaimana kita bahas sebelumnya, tentu karena kejelasannya. Kenapa menjadi jelas? Karena dia menyambungkan sesuatu. Berarti ada hal yang jelas dulu untuk disambungkan. Karena nggak mungkin kita nyambung pembicaraan kalau pembicaraan sebelumnya belum jelas. Adapun lafadznya adalah sebagai berikut. Dibagi dua, mudzakkar dan muannas. Untuk mudzakkar dibagi tiga, mufrad, mutsanna dan jamak. Ada alladzi, ada alladzani dan alladzina. Untuk muannas juga dibagi tiga, mufrad, mutsanna dan jamak. Allati untuk mufrad, allatani untuk mutsanna, dan untuk jamaknya ada dua. Allati dan allai. Bacanya allai gitu ya, bukan al-ai. Nah, meskipun kelihatannya apa? Tanda panjangnya di atasnya alif. Nah, itu maksudnya allai bacanya. Nah, kemudian ada catatan di situ. Ada beberapa isim mausul yang lainnya. Selain yang baku itu, untuk mudzakkar muannats ada beberapa tambahan seperti huna dan hunaka tadi. Nah, di sini tambahannya apa? Ada man. Untuk menyambung isim yang berakal. Maksudnya bagaimana? Nanti sudah pada tempatnya. Kita perlu mengingat-ingat dulu saja sekarang. Ada ma untuk menyambung isim yang tidak berakal. Ada ayyun atau ayyu gitu ya, untuk menyambung semua isim. Maksudnya semua isim apa? Bisa berakal, bisa tidak berakal. Bisa mudzakkar, bisa muannas.
Itu 3 tambahannya. Kemudian untuk alladzina, allati dan allai hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Ini aturannya seperti haula dan ulaika. Hanya digunakan untuk jamak berakal. Lalu untuk yang tidak berakal apa? Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati atau ma. Kenapa? Lagi-lagi kaidahnya tadi. Jamak tidak berakal diperlakukan seperti muannats mufrad. Kemudian yang berikutnya ini seperti hadzani dan hatani. Nanti di bab berikutnya, di pasal berikutnya tentang apa tadi? Mabni dan mu'rab. Isim mausul itu termasuk mabni. Kenapa? Karena antum gak akan pernah dengar namanya ala tiu atau alatu, alata, nggak ada. Selalu dibaca alati, aladzi, aladzina. Kecuali 2 apa itu? Alladzani, allatani plus tambahan ayu. Itu dia bisa berubah. Alladzaini dan allataini, dan ayu berubah sesuai dengan kedudukannya. Bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi. Sesuai dengan kedudukannya. Contoh dalam jumlah. Hadza talibul ladzi fil fasli. Ini adalah siswa yang ada dalam kelas. Maka dia menyambung antara penggalan kalimat pertama dengan penggalan kalimat yang kedua. Hadza talibu. Sudah jelas sebenarnya. Tapi ada keterangan tambahan yang ditambahkan apa? Ini siswa yang di dalam kelas. Kalau 2 siswa bagaimana? Hadani talibanil ladani fil fasli. Kalau banyak, haula'it tullabul ladzina fil fasli. Kalau perempuan tunggal, hadhihi talibatul lati fil fasli. 2, hatani talibatanil latani fil fasli. Banyak, haula'it talibatu allati atau allai fil fasli. Allati bisa diganti juga dengan allai. Demikian pula uhibbul kutubah. Aku menyukai kitab-kitab. Kitab yang mana kamu sukai? Allati tabhatsu anit tauhidi. Allati yang tabhatsu membahas anit tauhid, tentang tauhid. Masya Allah. Itu ya. Padahal biasanya orang baca buku tauhid berat itu ya. Baru buka 5 menit sudah ngantuk. Maka di sini perhatikan, kutub
Itu yang disambung. Karena apa? Yang disambung itu jamak ghairu akil, digunakannya apa? Allati. Bukan allati. Bukan allai meskipun jamak. Kemudian ja'a man ta'allama. Telah datang orang yang hendak belajar. Maka di situ man untuk yang berakal. Hadza ma akhadtu. Hadza ma akhadtu. Ini yang aku ambil. Untuk apa? Ghairu akil. Silakan dibaca, diingat-ingat. Fadhal. Hadza talibun. Iya. Nanti pada tempatnya, ya. Nah, pada pembahasan mausulnya. Karena nanti ada keterangan, ada ini kan isim mausul, ada silatul mausul dan sebagainya. Nah, ini kita bahas detail pada tempatnya. Yang jamak ghairu akil kan diperlakukan seperti muannats mufrad. Misalkan kalau itu disifati dia ikutnya muannats atau muzakkar. Misalkan hari akola. Wah, ini lebih jauh lagi nih pembicaraannya tentang sifat ya nanti. Ya, sama, kaidahnya sama. Nah, seperti saya tadi katakan apa? Hadhil madarisu jadidatun. Atau hadhihi madarisu jadidatun. Ya. Sampai pada sifat nanti juga apa? Dia diperlakukan seperti muannats mufrad. Baik, 2 poin dulu, oke? Nanti tidak kaboten gitu ya, banyak-banyak. Baik, silakan dibaca dulu. Kalau ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya jangan kepada isi pembahasannya. Untuk isim mausul itu antara mudzakkar sama muannats, berarti untuk ghairu sama lil akhi sama ghairu laki sama ya. Pakai alati dan alati yang enggak kan kita ada keterangannya lil akhi sama ghairu. Yang mana? Satu ini kan keterangannya mudzakkar, berarti berakal tidak berakal sama. Iya. Kalau untuk apa mufrad dan mutsananya sama. Seperti hadzani dan hatani. Hadza dan hadzani. Itu mau berakal tidak berakal sama. Seperti di atas. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.